ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kendati kita menyadari sepenuh hati bahwa sesungguhnya rasa syukur yang kita persembahkan kepada Allah tidak pernah berbanding lurus dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang qudwah, uswah, teladan, seorang yang tidak akan pernah kehabisan memberikan inspirasi baik. Baik ia sebagai seorang ayah, sebagai suami, sebagai sahabat untuk teman-temannya, sebagai seorang panglima untuk prajuritnya, bahkan sebagai seorang rasul untuk umatnya. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa haddi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini digaungkan kembali tentang wasiyatut taqwa. Pentingnya takwa, karena takwa yang didasari oleh iman mengalami pasang surut. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Potensi untuk mengalami peningkatan dan terbuka luas untuk mengalami penurunan. Karenanya menjadi salah satu rukun dari khutbah setiap Jumat adalah diingatkan terus wasiatut taqwa ini. Satu-satunya yang Allah minta agar kita berbekal dengannya hanya takwa, tidak dengan yang lainnya. Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah, sungguh sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman ibn Sakhar atau yang dikenal dengan nama populisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah tetap relate, tetap relevan dengan kita hari ini, bahkan untuk orang-orang yang akan datang setelah kita, bahkan untuk mereka yang kelak nanti jelang bumi ini hancur. Nasihat Rasulullah SAW yang dikatakan, barang siapa yang mengamalkan ini, artinya mengamalkan ini, maka pasti akan mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali predikat yang akan diperoleh sebagai orang yang baik. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang pertama adalah peliharalah, jauhilah. Artinya peliharalah dirimu, jauhkan dirimu al-maharim, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling atau orang yang ahli ibadah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sejatinya setiap pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin suatu bangsa, pemimpin sebuah kerajaan, dia punya daerah teritorial yang tidak boleh dilanggar.
Allah Jalla Jalaluhu, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya mengaitkan hadis Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan bahwa wa inna likulli malikin hima, setiap raja memiliki daerah teritorial, batas-batas, daerah-daerah yang tidak boleh dilanggar. Hari ini atas dasar kesepakatan negara-negara di dunia, ada daerah yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati, tidak boleh diseberangi kecuali dengan izin. Apabila ada orang yang melanggar teritorial tersebut, maka wajib baginya atau pantas baginya menerima konsekuensi secara logis. Allah Subhanahu wa taala memiliki itu. Wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah daerah dan batas-batas yang Allah telah gariskan itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Karenanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau pelihara dirimu, kalau engkau jaga baik-baik al-maharim ini, maka takun a'badan nas, jadilah kita orang yang ahli ibadah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini esensi dari penciptaan kita. Ini adalah yang disebut dengan mukhu khalqina, yaitu isinya atau esensinya dari apa yang Allah inginkan dalam proses penciptaan kita sebagai hambanya. Kita tidak disebut sebagai abid, kita tidak disebut sebagai ibad, melainkan lil ibadah, untuk mengibadahi Allah Jalla Jalaluhu, seperti yang sering kita dengar dari guru-guru kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua yang dikatakan Rasulullah SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas, ridhalah, terimalah dengan apa yang telah Allah jatah bagimu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, tatkala Rasulullah SAW mendefinisikan tentang miskin, Rasulullah SAW dalam hal ini tidak mengaitkannya dengan strata ekonomi, tidak. Mungkin sekarang dalam data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial misalkan adalah orang miskin yang hidup di bawah garis ini dan sebagainya, pendapatannya sekian dan sekian, sehingga tidak memenuhi kebutuhan bulanannya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan miskin tidak dikaitkannya, dalam hadis yang akan saya bacakan ini, tidak dikaitkannya dengan pencapaian perolehan duniawi. Dalam hal tadi saya katakan bahwa pendapatannya berapa, tidak. Tapi yang dikatakan miskin oleh Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia adalah prioritas hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Lihat kata Rasulullah SAW, Allah jadikan kefakiran ada di depan pelupuk matanya. Ikhwatal iman azanillahu iyyakum, karena memang sejatinya hari ini kita bisa lihat yang miskin itu hatinya. Rasul tidak mengatakan kaya itu laisal ghina an kasratil aradi, bukan kaya dengan menjulangnya harta yang kita miliki, harta benda yang kita punya, bukan banyaknya jumlah rekening. Ternyata kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs, adalah kaya hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, untuk mereka yang kaya hatinya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat obsesi terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah tancapkan kekayaan itu bersemayam dalam hatinya. Ikhwati fillah azakumullah wa iyai, ridhalah dengan pembagian yang Allah telah berikan. Banyak yang terdampak pada saat pandemi ini, pasti banyak. Banyak yang menggerutu, pasti. Banyak yang kemudian ngedumel, sudah barang tentu ada. Tapi karakter orang beriman tidak seperti itu. Bagaimana Rasul mengatakan, walaysa dzaka illa limu'min, hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra, kalau kebaikan datang kepadanya, syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau ternyata kondisi yang tidak lazim, suasana yang menghimpit, keadaan yang tidak bersahabat tiba kepadanya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, sabarnya baik untuknya. Walaysa dzaka illa limu'min, kata Rasulullah, dua karakter ini tidak dimiliki kecuali oleh mereka yang beriman. Apalagi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, maka berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi mukmin yang sejati. Betul. Berapa banyak kita mendengar hadis
Bagaimana Rasulullah SAW menautkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dengan berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan ikramul jar, memuliakan tetangga, sebagai sebuah syarat kesempurnaan iman kita. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum man. Siapa mereka yang tidak beriman dengan iman yang sempurna? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangga yang tidak merasa aman dengan ulahnya. Ikhwati billah azakumullah wa iyyakum. Sampai sejauh ini, mana ajaran Islam yang mengajarkan tentang kekerasan? Sampai di riwayat ini, mana yang mengajarkan tentang aksi kebrutalan? Mana ajaran yang mengajarkan tentang vandalisme? Tidak ada, ikhwati fillah azakumullah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Takun mu'minan, niscaya engkau menjadi mukmin yang sejati kalau engkau berbuat baik kepada tetangga." Apalagi nasihat Rasulullah SAW, "Wa hibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Takun musliman, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu, niscaya engkau menjadi muslim yang hakiki. Ikhwati fillah, Allah ya ikhwati. Sebuah pepatah mungkin atau falsafah Jawa yang mengatakan bahwa wong iku karpe diwongke, manusia maunya dimanusiakan. Seperti itu kau berbuat, seperti itu kau berbuat, seperti itu kau akan diperbuat. Kama tadinu tudan, seperti itu kau berbuat kepada orang lain akan berbuat yang sama kepadamu. Allah berjanji dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat buruk, jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu berpulang kepada dirimu. Jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada dirimu. Dan nasihat Rasulullah SAW yang berikutnya, wala tuqtsirid dhahik. Jangan engkau banyak tertawa. Fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Sebab banyaknya tertawa menyebabkan hati menjadi mati. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum. Berulang kali saya sampaikan di majlis-majlis kajian di Masjid As-Saff ini, bahwa hati ini bak radar yang fungsinya menangkap. Hati ini bagaikan radar yang menangkap manakala ada infiltran, manakala ada penyusup, benda asing, orang-orang yang aneh tanpa izin datang. Dia datang memonitor, fungsinya memonitor, kemudian mengirim ke pusat kontrol bahwa ini bisa menjadi ancaman. Tapi bagaimana hati ini bisa berfungsi kalau dia mengalami rasa sakit bahkan mati? Bagaimana hati ini akan memainkan fungsinya kalau ternyata hati ini sudah banyak debu-debu yang menutupinya? Bagaimana hati ini akan bisa berfungsi dengan baik, mengirim sinyal bahwa itu tidak baik, bahwa itu madarat, bahwa itu adalah perbuatan dosa, kalau ternyata hatinya mengalami kondisi yang sakit dan berpotensi untuk mati? Satu perkara di antara banyaknya perkara yang membuat hati kita bisa menjadi mati adalah fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Banyaknya tertawa mengakibatkan hati menjadi mati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da at-tahiyyah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Abu Hurairah mendengar ini langsung dari Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi ternyata begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala yang diucapkan oleh Rasul kita, Rasulmu dan Rasulku bukanlah berdasar dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang terucap dari lisannya berdasar hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karenanya masih relevan dia sampai hari ini, akan tetap relevan untuk hari-hari mendatang, relevansinya sampai hari kiamat tiba dan bumi dihancurkan oleh Allah. Karenanya menjadi bagian terdepan
dalam mengamal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menjadi moto hidup kita. 5 perkara tadi adalah nasihat yang begitu berharga. Semoga Allah menguatkan kita untuk bisa mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصرنا والمسلمين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم